ورتل القرآن ترتيلا. Bismillah, kita segera mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, majelis kajian tahsin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita mulai segala aktivitas kita dengan mengucap syukur atas limpahan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih lagi kita sekarang berada pada bulan yang sangat agung, di mana merupakan momentum dari kelahiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan cahayanya sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai majlis pada malam hari ini dengan kita bacakan Ummul Kitab Suratul Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita akan memasuki hukum tajwid, yaitu nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Pada malam hari ini kita masuk ke huruf dal, yaitu huruf qalqalah. Jadi saya buka untuk pertemuan malam hari ini dengan huruf dal yang masuk dari 5 huruf-huruf qalqalah. Jadi ada 5. Yang pertama huruf jim yang kemarin kita sudah bahas di 2 pekan yang lalu. Jim kalau bertemu dengan atau diawali oleh nun sukun atau tanwin, maka masuknya ikhfa atau samar-samar. Misalnya min ju'. Nah, itu kata ya, dalam surah-surah pendek ini kita sering baca min ju', antara bunyi nun ya dari hidung dan makharijul huruf jim dari tengah lidah. Min ju', bukan min ju' atau min ju', bukan. Ini min ju', seperti itu. Dia ikhfa. Kalau yang kedua ini sama, jadi termasuk huruf qalqalah juga, ya, dal ikhfa juga. Ya, jadi bunyinya kalau kita sering ucapkan dalam alfabet Indonesia itu D, domba. Ya, hanya saja kalau D biasanya pengucapannya itu ada hamesnya. Nah, kalau dal ini dia tidak hamas, melainkan hanya menempel. Dadidu. Jadi tidak da. Jadi tidak disertai hembusan.
da, tidak. Bida, da. Ya. Ya, dekat dengan d ya. Begitu juga ketika dipantulkan, maka dia bunyinya ade. Ade yang terdengar d-nya. Ya. Jadi kalau menurut penjelasan di buku ini ya, untuk sifatul huruf itu ada di halaman 26 buku warna hitam ya. Yaitu sifat huruf yang tidak mempunyai lawan, salah satunya qalqalah. Nah, huruf qalqalah itu ada 5. Ada ba, jim, dal, ta, qaf. Nah, yaitu memantulnya suara pada huruf ketika sukun tanpa terpengaruh dengan harokat yang 3. Apa saja harokat yang 3 itu? Fathah, kasrah, atau dhammah. Jadi sifat ini terdapat pada 5 huruf yang tergabung dalam kalimat berikut. Lam contohnya ada di surah Al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Ya, di sini dibagi menjadi 2. Kata lam yalid itu dalnya sugroh, pantulannya atau kecil ya. Jadi sugroh dan kubroh. Kalau sugroh itu dia ada di tengah kalimat sehingga pantulannya itu langsung bersambung dengan huruf selanjutnya. Lam yalid wa yalid wa yalid wa. Ini disebut dengan sugroh. Jadi pantulannya langsung ke waw. Tapi kalau kubroh, apabila waqaf pada huruf qalqalah bertasydid atau tidak, ya bertasydid atau tidak. Kalau di contoh surah Al-Ikhlas ini tidak bertasydid. Contoh yang bertasydid ada di surah Al-Lahab. Ya, tabbat yada abi lahab wa tabb. Watab. Ya, jadi ada tasydidnya. Ya, hukum tasydid itu ditekan. Watab. Nah, kalau tidak ditekan berarti tidak ada tasydid. Jadi jangan terbalik. Ya, jangan terbalik. Kalau tidak ada tasydid dibaca ditekan. Atau kalau ada tasydid dibaca tidak ditekan. Nah, ini terbalik. Jadi lam yalid wa lam yulad, langsung tanpa ada tekanan. Lam yalid wa lam yulad. Nah, ini kurang tepat. Jadi langsung lade wa lam yulad. Langsung pantulannya yang cepat, kuat dan terdengar besar. Ya, sedangkan di Al-Lahab lahabi wa tab harus ditekan, tidak boleh langsung mantul. Kalau langsung memantul maka hilang tasydidnya. Ya misalnya lahabi wa tab. Nah, ini hilang tasydidnya, itu tidak boleh. Jadi jangan terbalik. Kalau ada tasydid ditekan dulu sebagaimana hukum tasydid, kemudian dipantulkan. Nah, ini termasuk dari qalqalah kubroh yang pantulannya besar. Nih, tabbat yada abi lahab wa tab. Dan ketika ditekan itu tidak berhenti. Jadi beda dengan saktah. Kalau saktah itu berhenti, ya aywaja qayyima, ada berhenti. Memang tidak ada suara sama sekali. Tapi kalau ini suaranya tertahan di bibir. Lahabi wa tab, tertahan di bibir, di makhrajnya. Wa tab. Seperti itu. Itu intinya perbedaan kubroh dan sughroh itu terletak pada letak qalqalahnya. Kalau dia ada di tengah, ya, tidak di akhir bacaan, maka dia disebut sughroh atau kecil karena dia berlanjut dengan huruf selanjutnya.
fi maq'adi sidqin. Jadi lanjut. Tapi kalau yang kubroh bi rabbil falaq, sehingga terdengar kuat, jelas. Seperti itu. Jadi kalau ada yang masih bertanya kubroh dan sughroh itu bagaimana? Sughroh itu ada di tengah kalimat dan langsung dengan huruf selanjutnya. Kita balik kepada nun atau tanwin halaman 44 yang bertemu dengan dal. Saya contohkan, kemudian langsung diikuti. Dan di du ade. Silakan 1, 2. Oh belum. Silakan dilihat dulu halaman 44 buku hitam. Dadidu ade. Dudan dani dadana. Minal mudani. Madidan danida. Ya, bagus. Jadi makharijul huruf da itu sama dengan ta dan to. Ya, jadi sama-sama ta, da, to. Yang membedakan sifat hurufnya. Yang ta ini tipis sama dengan dal, tapi dalnya ketambahan qalqalah kalau dia sukun, ta ketambahan hamas kalau dia sukun. Kemudian to itu tebal. Dia memang qalqalah sama seperti dal tapi tebal. To lebih dekat dengan ta kalau to. Nah, kalau da lebih qalqalahnya sama seperti to. Ya, kita lanjut huruf selanjutnya. Ini nanti kita praktek setelah dua huruf ya. Selanjutnya huruf zal. Zal ini hujung lidah ya. Za. Hujung lidah. Masih huruf-huruf lidah. Jadi hujung lidah juga ada 3 ya. Hujung lidah ada 3. Yang pertama huruf tha yang ada titik 3-nya. Tha. Kemudian za. Kemudian dha. Tha, za, dha. Kalau tadi ta, da, to. Kalau ini tha, za, dha. Jadi ujung lidah dha. Nah, jadi bukan zo. Nah, kalau jadinya zai. Ya, lebih dekat ke za, tapi tebal. Dha. Nah, jadi kalau digambarkan lidahnya itu seperti ini, set, ujungnya naik tapi tengahnya seperti ada gayung. Dha. Pangkal lidahnya naik. Kita coba ketika dia diawali nun sukun atau tanwin. Dzi dzu ad. Dzu dzan dzani dzna. Minal mudni. Madzidan dzani dza. Ini bagus ya karena sudah ada, tidak terdengar lagi desisan atau sofir. Nah, ini yang membedakan dengan zai. Kalau za itu ada sofirnya tipis, zu. Kalau sudah ada bunyi seperti itu biasanya makhrajnya terpeleset. Jadi kalau sudah tinggal getaran seperti tadi, insya Allah sudah betul pengucapannya.
Oh, silakan nanti bergantian dua huruf, yang huruf dal dan zal. Dadidu ad. Nah, tertahan. Lebih cepat lagi. Ade. Nah. Dadidu ad. Du dan dani dadana minal mudani madidan danida zazizu ad zuzan zanizadna minal muzni mazizan zaniza. Dadidu ad. Nah, hilangkan ada hamznya. Da, tempelkan saja. Da. Dadidu ad. Sip. Dudan dani dadna minal mudni madidan danida. Zazizu ad Zuzan zanizadna. Sebentar, ikhfanya Zuzan. Jadi ikhfanya ada di sini, tidak ke hidung. Zuzan. Nah, itu masih ke hidung. Jadi langsung tempelkan ujung lidah. Zuzan. Zuzan zanizadna minal muzni madzizan zaniza. Ya, boleh dipotong-potong ya. Zuzan zanizadna. Ya, boleh. Selanjutnya. Dadidu ad. Du dan dani dadana minal mudni madidan danida zazizu ad zuzan zanizadna minal mudni madidan danida. Selanjutnya. Dadidu ad. Du dan dani dadana minal mudni madidan danida. Madidan dan menempel. Madidan danida. Jadi tidak dan. Kalau dan ini cenderung ke huruf apa kira-kira? Dan ini tengah lidah biasanya. Sya, sin. Nah, itu. Isa. Nah, gitu. Karena kenapa? Lidahnya tidak bergerak, tidak naik. Jadi bunyi ikhfa-nya seperti itu. Isya. Jadi jangan sampai dalnya begitu. Madidan, bukan, tapi madidan dani dan naik ke makhrajnya. Ya, boleh lanjut. Zazizu ad zuzan zanizadna minal muzni mazizan zaniza. Jadi ada getaran, ada dari hidung sama dari lidah, itu terdengar samar-samar. Dadidu ad. Du dan dani dadna minal mudni madi dan danida. Kurang lepas kol-kolahnya mudni.
pantulannya itu tidak ditahan, mudni, minal mudni madi dan danida. Karena ini fokus kepada ikhfa, alhamdulillah ikhfanya sudah bagus. Lanjut, zal. Zadidu dan danidatna minal mudni madi dan danida. Bagus ikhfanya. Lanjut. Jadi duad dan danidadna minal mudni mati dan danida. Ya, jadi masih mendengar seperti tertahan ya. Mudni. Lepaskan. Pantulannya dilepas, tidak ditahan. Mudni. Minal mudni mati dan danida. Ya. Zalizu zudan zanizatna minal mudni mazidan zaniza. Lagi terakhir yang mazidan. Ya, ikhfanya antara dzan ya. Mazidan zaniza. Sip, bagus. Lanjutnya. Tadidu tudan danidadna minal mudni madidan danida. Ya, masih sama. Ini kurang lepas, kurang los. Minal mude. Minal mudni. Nah, masih minal mudni. Minal mudni. Nah, masih ada sedikit lagi dari dudan, coba. Tudan danidadna minal mudni madidan danida. Ya, sudah berkurang sedikit. Selanjutnya. Zadidu dudan danidadna minal mudni madidan danida. Iya, bagus semua. Baik, nanti terutama yang mungkin tidak sempat hadir atau yang menyaksikan dari rumah, kata dal selalu ingat tidak terhenti di pangkal tenggorokan, melainkan terhenti pada makhrajnya. Jadi ade, ide, ude. Jadi bukan ade, ide, ude. Nah, tidak terhenti di pangkal tenggorokan. Kemudian huruf zal, ingat-ingat, zal itu tidak juga memantul karena dia tidak punya sifat qalqalah. Jadi bukan wa idz bukan wa idz qala. Nah, seperti itu. Jadi tidak, karena sudah terbawa oleh nada atau terlalu hanyut dengan bacaan, sehingga zalnya jangan sampai tawallun. Apa itu tawallun? Itu berlebihan dalam mengucapkan huruf yang tidak ada qalqalah jadi ada qalqalahnya, itu melewati makhrajnya dan sifatnya. Baik, kita lanjut ya, masih ada waktu. Kita lanjut ke dua huruf selanjutnya, huruf ra dan huruf zai. Nah, ra dan zai ini kalau di makhraj ya, ra itu sama dengan nun, ada di ujung lidah dan gusi bagian atas. Jadi kalau kita bayangkan ya, ada gusi di gigi seri bagian atas, ujung lidahnya menempel ke sana. Itu ada dua huruf. Yang pertama nun atau na kalau di fathah. Kemudian ra atau ra atau ro kalau di fathah. Gitu ya. Jadi bacanya ujung lidah
naik ke langit bagian atas. Dia gusi bagian atas. Ra ini tipis dengan lam. Ya, ra dengan lam itu mirip-mirip, cuman bedanya kalau lam itu di tepi juga. Nih. Kalau ra di ujung, kalau di lam di tepi. Nanti kalau Bapak Ibu mau mempelajari ada di halaman 27, dia punya sifat khusus untuk dua huruf lam dan ra, namanya inhiraf. Apa itu inhiraf? Yaitu menyimpangnya suara huruf karena aliran tidak sempurna disebabkan terhalang oleh lisan. Jadi kalau lam itu dia terhalangnya di ujung. Jadi anginnya keluar dari ujung samping-samping. Jadi kalau ujung lidah kita seperti ini, kalau lam itu keluar dari sini. Ujungnya ini tertahan ke makhrajnya. Alhamdu gitu ya. Nah, jadi bukan bukan tapi alhamdu. Biarkan anginnya mengalirnya dari samping. Nah, kalau ra dari ini melipat. Jadi ini lidah kita buat seperti ini ya, sehingga ujungnya anginnya keluar dari ujung persis. Ro. Nah, ada sifat khusus lagi dari huruf ra, yaitu dia dibaca tafkhim ketika fathah dan dhammah, dibaca tarkik ketika dia kasrah. Ya. Jadi ada sifat khusus lagi dari ra, kalau dia fathah dan dhammah bacanya o, bukan ra. Ar-Rahma bukan ar-rah tapi ar-rah. Ro. Sama seperti tadi dhat, ta, dha itu dibaca tebal. Sama, ra juga dibaca tebal ketika dia fathah dan dhammah gitu. Kalau ta, dha tadi itu dia dibaca tebal kapanpun, baik dia fathah, dhammah, kasrah juga tetap dibaca tebal. Dia tai, ya dhai. Tapi kalau ra tidak, langsung ri. Ya. Ya, jadi bacanya bukan ya. Biasanya kan ada ya ra-nya dibaca tebal. Contohnya ini hum barizun. Jangan dibaca hum barizun, bukan. Ri jangan, tapi ri betul-betul tipis. Dari awal dia sudah tipis. Baik, coba kita praktekkan ya untuk huruf ra halaman 44. Ra ri ru ar. Ra ri ru ar. Ya, jadi membuka ketika fathah, kemudian ke samping ketika kasrah, ke depan ketika dhammah. Ra membuka. Ra ri ru ar. 1 2 3. Ra ri ru ar. Lanjut. Rani rarna. Minal murni. Marirani ra. Nah, di sini dia dibaca bila gunnah. Jadi tidak ditahan ya ketika membaca nun sukun atau tanwin bertemu dengan ra. Jadi bukan rurani, tidak, tetapi dia bacanya bila gunnah, tetapi tanwinnya tetap hilang. Ya. Idgham tetap idgham, ini masuk ke bab idgham bila gunnah. Idgham itu artinya melebur. Jadi awalnya harusnya ruron, ada n-nya,
ada tanwinnya, di sini kita baca jadi ruror. Tanwinnya buang, masuk ke ra. Maka dia muncul tasydid. Biasanya kalau di Al-Qur'an itu seketika muncul tasydid. Nah, jadi jangan sampai kita baca ruron, rani, ror. Nah, meskipun tulisannya seperti itu, ya, di buku ini tulisannya seperti itu, tetapi dia dibaca bila gunnah. Jadi tidak dipanjangkan dan tidak berbunyi tanwin. Ruror, ruror dibacanya seperti tasydid. Ruror, rani, rorna, seperti arwah, arwah, ruror, rani, rorna. Ya, ya. Jadi bukan ruron, ya, meskipun ditulisannya menjadi ruron, ya, atau tidak ada tasydidnya. Ya. Sekali lagi ya, ruror, rani, rorna. Minal murni, mariran ghanira. Jadi bukan mari tapi mari. Nah, langsung ke i-nya, jangan roi. Nah. Ya, itu ya untuk ra. Kemudian satu lagi zal, ya, zal. Ini ada kalau Bapak Ibu buka di sifat hurufnya, ada di halaman berapa tadi? 26 sifat huruf yang tidak mempunyai lawan, diantaranya adalah sofir. Apa itu sofir? Yaitu tajamnya suara karena ia keluar dari celah yang sempit antara ujung lidah dengan dua gigi seri atas dan bawah. Jadi kalau kita lihat di makharijul huruf zai itu, huruf zai itu sama dengan sin, ya, sama dengan sin. Kalau sinnya itu bersih, kalau zainya itu bergetar, z. Jadi seperti gabungan s dengan z, ya, z. Jadi ada sinnya ada, kemudian, tapi dia tidak sebanyak sin sehingga dia tidak masuk ke kategori hames. Jadi zai itu tidak hames, ya. Jadi ditahan getarannya. Kalau sin kan banyak gitu hamesnya atau hembusan nafasnya. Ya, kita praktek sebentar. Huruf zai halaman 44. Zazizu az, zuzani zazna. Nah, hati-hati, zai itu makhrajnya sama dengan sin. Jadi bunyinya zuzaza, kayak susasa gitu. Jadi jangan masuk ke ng atau ke n. Jadi zuzang, jangan. Zuzazani zazna. 1, 2, 3. Zuzazani zazna. Minal muzni, mazizazani za. Huruf za ini gampang karena lidahnya tidak perlu bergerak kemana-mana, sama seperti sin, kemudian seperti shad. Nah, kalau shad masih lumayan. Baik, mau dicoba atau dilanjut di pekan yang akan datang? Ya, karena sudah ini ya, nanti kita lanjut 2 huruf ini di pekan yang akan datang. Mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi yang kita pelajari di pekan yang akan datang, ya, di pekan yang akan datang. Baik, demikian kajian kita pada malam hari ini. Silakan Bapak Ibu jangan lupa buka-buka lagi buku yang warna hijau
Di sini kita bisa pelajari lebih dalam lagi ketika belajar tentang ikhfa, idgham atau nun atau tanwin yang bertemu dengan 28 huruf hijaiyah. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam menemani belajar Bapak Ibu sekalian. Mari kita akhiri majelis malam hari ini dengan bacaan tahmid dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.